Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita niat i'tikaf di masjid sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ngerti artinya? Inna lillahi wa inna. Nawaitu, saya niat, an a'takifa, untuk beriktikaf. Iktikaf itu tidak hanya membaca Al-Quran. Yang penting kita berada di zona area yang dinyatakan masjid. Jadi area masjid itu kita duduk saja walaupun tidak baca Al-Quran, itu sudah beriktikaf. Apalagi kalau dibarengi dengan baca Al-Quran, zikir, baca sholawat. Seperti kita saat ini duduk meniatkan diri mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita beriktikaf di masjid ini. Ustadz, saya lagi halangan, saya kerhaid, mual ngaji gitu. Pansok jadi senjata buat perempuan, betul? Ibu tengaos mual kerhaid, mohon izin ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang haid itu ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah melarangnya. Pendapat kedua membolehkannya. Yang melarang adalah khawatir si darah haidnya itu berceceran. Yang membolehkan itu selama kita meyakini bahwa darah itu tidak berceceran, boleh. Dengan dua syarat. Satu, syaratnya adalah li talibil ilmi. Niatnya untuk cari ilmu. Yang kedua adalah untuk memudahkan kita mendapat ilmu. Sebab kalau ibu ngaji di pinggir jalan, mual katingali. Betul? Ibu ngaji di luar di sana enggak kedengeran. Maka ibu boleh masuk ke masjid walaupun sedang haid. Tapi sebatas untuk mencari ilmu. Setelah beres ngaji, bubar. Pulang, tinggalkan masjid. Jangan berlama-lama di masjid bagi yang sedang haid. Paham sampai situ? Jadi tidak lagi jadi modal ketika ibu haid tengah raji. Ibu tuh maca wiridan tuh keur haid. Jangan. Orang haid itu bukan berarti berhenti seluruh aktivitas ibadahnya. Terus zikir, wirid, berdoa, terus. Kenapa? Karena setan itu deket banget sama orang yang sedang haid. Maka Mustafa Kamal Ataturk dengan cara berfikirnya yang keliru mengusir dan menjauhkan perempuan yang sedang haid. Diusir ibu. Insya Allah semua di sini sedang dalam keadaan suci semua, amin. Suci lahirnya, mudah-mudahan juga suci hatinya. Allahumma salli ala sayyidina
محمد طب القلوب إها وعافية الأبدان ونور الأبصار وإها وعلى آله وصحبه tibbil qulub, bersihkan saya punya hati. Tibbil qulubi wadawa iha, dengan obat-obat yang di situ bisa menyembuhkan hati. Ibu sakit hati nggak bisa ke dokter. Ibu nyeri hati mual bisa datang ke ustad. Ustad abdi nyeri hati, kasih eta. Terus ustadnya nyokot resep, kemudian ditulis diinumnya 3 poe sakali. Mual bisa. Sakumaha hebatna dokter mual bisa ngubaran hati ibu. Betul? Sehebatnya orang jadi dokter kaliber internasional spesialis, nggak bisa benerin hati kita. Maka itu kita bersihkan hati kita dengan zikir tadi. Alhamdulillah. Riyadoh zikir itu pembersih hati kita. Salawat itu membersih hati kita. Maka kalau saat kita sudah berzikir, bersolawat, hati masih keneh pagujud, bukan salah zikir dan solawat, berarti hati kitanya keras banget. Na'udzubillah min. Maka saya berharap semua yang duduk di sini, yang sudah zikir, sudah wirid, sudah mengucapkan kalimat tauhid, sudah bersolawat menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hati orang bersih sadaya. Amin ya rabbal alamin. Bu, orang itu ada 4 kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali orang itu ada 4. 1, la qalbun wala lisanun. Ada orang yang tipikal karakternya orang gak punya hati, gak punya lisan. Ada orang model begini? Ada? Teboga hati jeung teboga lisan. Apa maksudnya? Hatinya jauh dari Allah. Hatinya enggak zikir. Hatinya beringas. Hatinya kasar. Hatinya julid. Hatinya benci. Keburukan semua yang ada yang di dalam hatinya. Wala lisanun. Dan juga lisannya mati. Tidak saciduh metu saucap nyata. Bahkan lisannya tuh sumpah serapah, caci maki, menghina, menghujat, membuli. Semua lisannya adalah kekotoran dalam hidupnya. Maka kata Imam Ghazali, model orang seperti ini dimisalkan adalah ahlul maksiat. Adalah orang-orang yang tukang maksiat. Bu, orang yang tukang maksiat lama-lama tuh hatinya jadi mati. Keras jadi mati. Maka saya pernah sampaikan bahwa hati kita tuh bagaikan kertas yang putih. Saat kita simpan 1 titik spidol di kertas tadi, maka kertas yang putih tadi sudah ada noda. Saat kita tambahin titiknya, tambahin lagi titiknya, tambahin lagi titiknya, fazadahumullahu marado, maka Allah tambah sakit hatinya. Na'udzubillah min. Capek tuh bu. Kadang orang kenyabunya saya nu cenah katelah ustad cek baturnya gitu. Kadang kalau lagi zikir, lagi sholat, beres sholat tuh kadang air mata tuh nggak terasa mengucurkan sendiri. Kenapa? Sadar bahwa si hisam teh teu ecreug belegug teu uyahan. Benar nggak sih bu? Ibu pernah nggak bertahanus? Bertahanus itu artinya menyambungkan diri dengan Allah, menyadari diri sendiri. Ya Allah, heunya orang teh pancena ahli majlis tapi orang teh ngomongkeun batur teu eureun-eureun. Betul Ibu? Pancena orang teh katelahna ahli pengajian geuningan orang teh masih keneh julid wae kasih eta. Betul? Hese teh hati. Maka saya pilih judulnya keajaiban hati. Maka hati itu di dalam doanya Rasulullah
ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni syukrika birahmatika. Hafal? Coba. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni syukrika birahmatika ya arhamar. Karena hati itu memang sifatnya bolak-balik. Ibu ayeuna keur alus keur goreng. Keur balalager semua Ustaz. Ustaz damang wajahnya, Ustaz cager wajahnya, balik wes Ustaz. Nauzubillah min. Hati susah. Tapi fala taqnatu min rahmatillah. Urang teu meunang putus asa. Dah hati urang moal bisa dicoplokeun. Hati orang mual bisa digadaikan, hati kita tidak bisa dibunuh, hati kita tidak bisa dibongkar, dan saaya-aya di jero hati dan nepi ka maut hati orang mual lepas dina awak orang, betul? Terus kudu kumaha? Yuk kita ngaji saja. Dengan mengaji insya Allah hati kita semakin hari semakin baik. Amin. Jadi yang pertama model orang apa? Orang yang tidak punya hati, tidak punya lisan. Zikir tara, wirid tara, baca sholawat tara, bertafakur tentang kehebatan Allah juga tara. Betul? Barijeng hatena julid, geuleuh, apalagi benci, bedegong, sombong. Naon deui? Angkedeweng mau karep sorangan kumaha aing. Ini model pertama yang mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita. Model-model pertama. 2, lahu lisanun wala qalbun. Ada orang yang punya lisan, jago ngomongnya, pinter retorikanya, pandai menyusun kata-katanya, wala qalbun, tapi manehna teu boga hate. Tuh, lahu lisanun, lisannya manis. Silahkan ibu duduk, silahkan. Di depan dulu ya, di depan dulu silahkan, depan. Depan, hara rese sama dititahkan. Ayo depan ibu mangga, lihat. Lahu lisanun, punya lisan, hatinya berpaling. Mangga ibu duduk di sini. Sasi itu jelema teu wow. Lihat. Ini gambaran hati. Lisan bisa bicara, lisan bisa berkata, lisan kita bisa berretorika, tapi hati tidak bisa dipungkiri. Geuleuh mah tetap geuleuh, benci mah tetap benci, sinis mah tetap sinis, tapi hati tidak bisa digambarkan. Maka kata Nabi SAW, ma asarra sariratan adharahullahu min nafahati wajihi wa falatati lisanihi. Gambaran seseorang itu yang muncul dari hatinya, Allah akan perlihatkan dari raut wajah dan gerak lisannya. Jadi raut wajah ini bisa dipandang oleh orang lain. Simahum fi wujuhihim. Ada bekasan-bekasan di wajah mereka. Kalau sahabat dulu bekasnya adalah bekas sujud, kalau kita adalah sekarang bekasnya bekas geuleuh ka batur. Bekas benci sama orang lain, matanya masih tetap sinis, wajahnya masih tetap berpaling, berkerut, asam muka. Bahkan Rasulullah pun pernah disindir oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasul keur ngobrol jeung sahabat, tiba-tiba datanglah seorang perempuan buta yang dia memanggil ya Muhammad. Saat itu Rasulullah menengok kepada perempuan tetapi menengok lagi kepada sahabat. Allah marah saat itu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, abasa wa tawalla. Apakah kau pantas berasam muka kepada orang yang datang kepadamu? Anja'ahul a'ma. Apakah karena yang datang kepadamu orang buta, kemudian kau tidak hargai kedatangannya? Rasulullah disindir oleh Allah.
Maka dalam satu literasi hadis, laknatullah alal mu'abbis inda wujuhi akhih. Laknat Allah akan turun buat kita inda wujuhi akhih, kalau kita berasam muka kepada wajah saudara kita. Allahu Akbar. Bu. Guys, ayo nama orang banyakin senyum. Ya Bu ya. Jauhkan berasam-asam muka. Ustaz abdi mah bade make masker we teu kanyahoan jadina. Nu make masker mah pan teu kanyahoan. Eta keur seuri apa keur asam? Betul. Eta kanyahoan. Sok geura marake masker karori. Kanyahoan dong. Teu kanyahoan. Maka wayahna lamun rek kapanggih jelema mah maskerna turunkeun heula porosot. Bisa Ibu? Insya. Jeung nu saya bingung mah aneh Ibu mikiran nepi ka ayeuna can kapanggih eta jawabanna. Ai giliran ngaji marake masker, ai dahar teu marake masker. Sok pamikiran kieu. Heeh, ngaji marake masker. Ai di kafe kuliner dalalahar teu make atupan ngahiji-hiji kene. Jelemana eta-eta kene. Nah haker pengajian meuni sararibuk marake masker. Baik Ibu. Ustaz abdi mah sanes masker nikob. Tahu nikob? Nah, jika itunya. Nikob. Kalau badahar mah diangkat. Atuh ndak moal mungkin nikob-nikobna di dahar. Silahkan. Yang terpenting kita wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan orang tetap baik. Rek make cadar, rek make masker, rek make nikob, rek tutupan jiga ninja mangga. No penting majeng batur tetap had. Ini semua adalah hanya sekedar teori. Praktek nama hese. Anger bubar pengajian mah juli deui. Geuleuh deui. Ngawea deui. Popolotot deui. Bener teh Bu? Hese urang. Hese Ibu, Masya Allah. Tuh model yang ke berapa? Lahu lisanun, cakap berkata tapi hatina goreng. Buat teuing ustad ge kitu. Ustad ge kadang-kadang pan meureunnan jelema. Ustad juga gitu. Lisannya hadis, lisannya tafsir Quran, lisannya ayat-ayat pilihan, lisannya adalah kaul ulama, tapi kadang-kadang hatinya busuk lebih pada setan. Nauzubillah min. Maka satu saat Nabi Muhammad SAW berdatang kepada malaikat. Ya malaikat, ini siapa? Kata malaikat, ini para ulama di zamanmu wahai Muhammad. Kok mereka disiksa di neraka? Iya, karena lisan mereka tidak sesuai dengan perbuatan hidup mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitaba afala ta'qilun. Kau ajak orang berbuat baik, kau ajak orang untuk ibadah, kau ajak orang untuk dekat dengan Allah, kau ajak orang untuk dekat Rasulullah, kau ajak orang untuk kumpul di majelis taklim, tapi hatimu rusak dengan sendirinya. Bagaikan api yang memakan lilinnya sendiri. Lihat lilin Ibu. Saat lilin dinyalakan, api itu memberikan cahaya ke ruangan sekitar. Tapi jangan lupa, lilin itu akan dimakan oleh dirinya sendiri. Begitupun dengan ustadz, dengan kiai, dengan ulama. Saat dia mampu menyampaikan kepada orang lain tentang kebaikan, tapi saat dia tidak melakukan kebaikan, maka dia seolah membunuh dirinya dengan ilmunya. Matak jadi ustadz tehes. Ibu jadi ustadz itu hese. Kalau sekedar ngomong bukan ustadz. Orator, semua orang yang public speaking bisa ngomong. Tapi jadi ustadz, jadi ulama anu bener, jadi kiai anu bener hes. Abi itu kalau lagi duduk sama saya berdua selalu ngomong begini, Sam. Aing teh kadang-kadangnya sok ceurik hati abi teh kunaon bi.
Aing teh teu ecereug. Kunaon abi teu ecereug? Abi teh ngomongnya lamun keur ngajar teh juga heueuh padahal mah aing edan nyotos ya. Bu, saya ini abi bahasa abi, sanes bahasa abdinya, bahasa abdi mah sarua bae. Ya gitu. Saat apa? Saat kita ngajar, jika jelema ecereug, jika jelema bener, jika jelema heueuh, jika jelema soleh. Tapi saat kita hati itu jauh dari Allah, di situ ada aral, ada benci, ada geuleuh. Segitu sekelas ulama, segitu sekelas kiai, komour, deh orang matu ngaji gimana bangga. Senin saya kan anak pengajian, apang ya, anak pengajian. Subhanallah. Yuk bismillah. Jadi model yang kedua apa? Lahu lisanun wala qalbun. Punya lisan, jago ngomongnya, cuma teboga hate. Kahade ibu, pimpinan majelis taklim, panitia majelis taklim, nyuruh orang datang ke pengajian, tapi hatinya busuk. Nauzubillah min zalik. Benerkan sama-sama. Insya Allah. Maka kita harus jadi public figure. Saya setiap hari membenahi diri. Kenapa? Saat saya ngajar setiap hari, saya ceramah setiap hari. Hei Hisam, sia kudu bener. Maneh kudu ecereug. Kamu harus rapi, kamu harus ibadah, kau harus duha, kau harus tahajud. Saat kau mengajarkan orang lain sholat duha dan tahajud, bagaimana kalau kau tidak tahajud? Ya Allah ibu. Ya, maka yuk bismillah. Sebelum kita merapihkan orang lain, sama-sama yuk kita merapihkan diri sendiri. Insya Allah. Model yang ketiga, iya mah keur dihajaranku Imam Ghazali. Lain dihajaranku saya lain. Dihajaranku saha? Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu keur nyabokan orang jelepok, asa dicabokan. Betul nggak Bu? Ibu kalau nggak ngerasa dicabok berarti keras hatinya. Nauzubillah min zalik. Maka ngaji itu harus siap dicabok. Dicabok teh kumaha? Bukan dikulengan lain maksudnya. Ditamparin dengan ilmu. Dihajaran orang teh ku Imam Ghazali. Sadar. Allah. Maka saya mah senang ngajar itu kenapa Bu? Saya senang ngajar. Saat saya ngajar, Imam Ghazali itu kayak ada di depan saya. Saat saya ngajar, Abi itu kayak ada di depan saya. Kayak Abi sesekali nyuntrungkeun, sing ecereug sia ngomong teh cak gitu. Subhanallah. Yuk bismillah. Model keberapa? 3. Lahu qalbun wala lisanun. Dia punya hati, cuman gak punya lisan. Hatinya mah bersih. Subhanallah, pendiam, tidak banyak neko-neko. Ada orang curhat sama dia tentang kejelekan orang lain. Apa dia katakan? Udahlah, yang penting kita bersih hati. Udahlah, gak usah dibalas. Namanya juga manusia. Tempat salah dan lupa. Jangan jadi kompor. Teh, gak dia gerak. Ayo naon, nyawa tuh si eta teh kieu. Oh emang eta mah jelema kitu. Lihat, kompor justru malah dia menjadi bumbu buat omongan tadi. Tapi kalau orang yang bersih hati, lahu qalbun, dia hatinya manis, hatinya bagus, hatinya bersih, wala lisanun, walaupun dia enggak ada kemampuan untuk menyampaikan kebaikan untuk orang lain. Terceramah, terdakwah, terjadi ustad, tengajar, jamaahna. Allahu Akbar. Followerna. Tidak ada pengikutnya, tapi hatinya bagaikan berlian. Tuh orang begitu nu diteangan. Maka orang dulu kenapa jamaahnya penuh ribuan, tuan guru sekumpul, bersih hatinya. Bak berlian yang bersinar. Maka orang datang ke situ ngapain Bu? Nggak ngaji. Datang ke situ nggak bawa buku. Datang ke situ nggak bawa pulpen. Ngapain? Hanya duduk bersolawat dengan tuan guru sekumpul. Puluhan ribu hadir ke pengajian. Kita hayang jamaahna pinuh ngaluberna pakai jalan raya.
Tapi hati ustadna masih kena goreng kabatur. Mual bisa. Nauzubillah min. Maka yang susah itu adalah hati kita bersih, hati kita jernih. Betul ibu? Maka ibu nasihatin anak dari hati kita. Jangan dari lisan. Mama tuh ngasih uang sama kamu capek mama tuh. Mama tuh banting tulang. Kamu tahu nggak? Mama tuh kerja. Tahu nggak? Mama tuh kerja. Lihat lisannya menghajar anaknya. Hatinya, padahal hati ibu tuh kasihan. Betul bu? Kasihan sama anak. Tapi lisan ini kadang-kadang menyakitkan anak kita. Nauzubillah min zalik. Yang keberapa tadi? Siapa ciri orang yang begitu? Orang yang hatinya bersinar, wala lisanun, walaupun dia enggak ngajar, walaupun dia enggak ceramah, diam saja cicing. Datang ke majelis taklim enggak foto-foto, cicing. Anu kita jarang ibu. Oh ini dia malah liar kabeh Pak. Ya maksudnya liar teh, tekaop lah pokoknya namanya. Tekaop Ustadz nangtung langsung diberi. Benar bu. Pokoknya tekaop Ustadz lempang sorangan diberi kue pokoknya mang. Allahu Akbar. Tapi ada orang yang diam. Ibu ngaji? Ya. Ibu udah beres ngaji? Ya. Ibu menang pengajian? Bismillah yuk. Lihat, orang yang ketiga apa? Dia hatinya jernih walaupun tidak punya lisan. Yang keempat, nih bu, yang keempat yang harus kita cari. Allahu Akbar. Siapa orang yang keempat? Rajulun awimra'atin ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwal 'alimu billahi falyahzar an tukhalifahum. Ngerti itu? Ciri yang keempat, manusia yang keempat, kelompok yang keempat, rajulun, laki-laki. Kenapa di sini dikatakan rajulun? Karena notabene yang cari ilmu itu harusnya laki. Tapi dunia sudah terbalik, nuniangan ilmu lobana awel. Betul? Di mana majelis taklim pasti ibu-ibu. Laki-laki ayah duaan paling. Duaan tak, laki-laki. Subhan, jarang banget laki-laki, masya Allah. Makanya Al-Ihya itu luar biasa, As-Sogiri itu luar biasa, Pasar Kemis Abu Yauci luar biasa, Kalimantan Tuan Guru sekumpul luar biasa. Laki-laki, perempuan, pinuh kabeh, masya Allah. Maka kita pengen kota Bogor ini ramai dengan pengajian. Insya dengan ramainya pengajian sambil bersih hati. Ulah rame pengajian, rame oge hati urangna. Rame pengajian, rusak hati kita. Jangan. Ramaikan pengajian, syiarkan Islam, sebarkan pengajian, jaga hati kita. Insya Allah. Saya pengen dan berharap, ya Allah, mungkin adalah hikmah di balik televisi Ewa Channelan. Benar tak? Ada hikmah di balik televisi Ewa? Nggak ada kata channel pelalungitan KB diganti ku sirem main nama ibu sirem lalempangan orang kos nugelo ibu ninggalikan sirem betul. Hikmah di balik itu apa? Ya Allah, beruntung, alhamdulillah, TV saya nggak ada channelnya, berarti mata saya bersih, telinga saya bersih, lisan saya terjauh dari ghibah, hati saya jauh daripada bengkok hati kepada orang yang kita lihat di televisi. Insya bukan hanya sekedar alhamdulillah orang jadi bersih hati, wiridan henteu, maca Quran henteu, kakalah ningali HP deh wae. Sarua jeung bo. Ustadznya abdi mah nya teu sedih-sedih amat da Ustadz kunaon? Abdi mah nya TV laleungitkeun kitu masalah da geus ngadownload di HP. Jadi anger wae pelariannya karena TV deui. Maka yuk bismillah, pelarian kita kemana? Di balik keburukan yang terjadi, kita lari kepada yang lebih maslahat.
Maka saya bikin status, saat televisi ini hilang channel, maka jangan hilang channel kita dengan Allah. Insya. Saat TV hilang channel, biarkan. Tapi jangan biarkan channel hati kita terputus dengan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang keempat tadi Bu ya. Seorang laki-laki ta'allama yang dia sibuk belajar, sibuk ngaji, sibuk nuntut ilmu, wa'allama, dan juga dia mengajar kepada orang lain. Allahu Akbar. Bu, saya datang ke sini malam itu tidur malam. Kenapa tidur malam? Saya mutolaah, baca buku ini, kitab ini, referensi ini, ditumpukin satu, ditulis lagi. Kenapa? Takut saat saya bicara keluar dari lisan saya sendiri. Saya pengen yang saya sampaikan adalah semua sumbernya dari para ulama. Karena mereka lah orang-orang yang berilmu. Bukan saya yang berilmu. Saya mah hanya sebagai penyambung lisan. Karena beliau-beliau sudah meninggal dunia, maka kita yang masih hidup berkewajiban menyampaikan pesan-pesan mereka. Yang mungkin pesan mereka tidak sedikit orang yang mampu membacanya. Ibu bisa baca kitab kuning? Nu gundul? Nu bararotak? Bisa tuh? Bisa sedikit. Naam-naam bala-bala, bisa. Tapi saat sudah gundulnya sakitab, ya Allah. Allada qala qolebya. Bahasa naon buah eta mah Bu. Belum terjemahnya, enggak boleh sembarangan mentafsirkan. Belajar hadis harus belajar tafsir hadis. Belajar Quran harus belajar tafsir Quran. Enggak boleh sembarangan kita mentafsirkan Quran. Jangan sampai kita mengatakan bahwa wawajadaka dhallan fahada. Aku temukan bahwa Muhammad adalah hidupnya tersesat, kemudian diberikan hidayah. Karena baca terjemahnya doang, enggak baca tafsirnya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Terlihat bekasan mereka dari tempat sujud mereka, yaitu jidat. Nepi ka hararideng tarangna. Hitam jidatnya. Karena dia pikir bahwa itulah bekas sujud. Baca tafsirnya. Bukan itu yang dimaksudkan dalam ilmu tafsir. Ibu yang dimuliakan Allah, begitu sedikitnya ilmu kita. Maka Allah sampaikan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah berikan ilmu buat kita melainkan secuil saja. Gak ada apa-apanya. Jadi kita hadir ke sini bukan untuk nambahin ilmu, bukan sekedar cari ilmu, duduk kita ke sini pengen dapat rahmat Allah. Gak ada yang lain, hanya rahmat Allah ya Rabb, hanya rahmatmu yang aku cari. Karena kalaupun ibu berilmu, ilmu-ilmu buat apa? Kalaupun ibu sekarang bertambah ilmu, ibu banyakin catatan ibu buat apa? Kalau ibu dicatat di SW kemudian dipublish di Instagram, di Facebook, dapat apa? Ilmu gampang, menyampaikan gampang, tapi yang susah adalah kita berilmu dengan amal yang kita miliki. Insya, beramal dengan ilmu yang kita mampu. Insya, baik, kembali lagi. Bu, eta mah bieu lain ngambek lain. Datang tuh Bu, gara-gara bieu kamacetan meureun jadi stres. Nah, itu mah bukan ngadat, eta mah keur ngabe benjo gitu. Insya. Terus wa amila bi ilmihi, dan dia beramal dengan ilmunya, maka itulah adalah orang yang alim yang sebenarnya. Falyahzar an yukhalifahu, maka janganlah kau tinggalkan orang model begitu. Insya. Jadi kalau ibu ketemu dengan orang yang modelnya pagi, siang, sore, malam, hidupnya belajar dan mengajar, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar, jangan jauhin orang itu. Bu, jangan jauhin orang itu, deketin terus. Karena dia adalah orang berilmu yang akan mampu merubah hidup kita. Insya Allah. Baik, sampai di situ ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ini saya sampai jam berapa Bu? Jam 12.
Nanti ada pertanyaan dulu. Oh ya, silakan. Saya serahkan ke Bapak. Oh ya. Baik, terima kasih. Jazakallah kepada guru kita semua, Ustaz Syam. Sebelum kita pertanyaan, ada door prize nanti pertanyaannya yaitu voucher umroh. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya, insya Allah hari ini akan digalakkan kembali infak zakat atau sedekahnya. Untuk itu kepada tim Sunduk dari Majelis Ta'lim As-Sofa saya persilahkan. Barangkali yang mau disertai sholawat juga diperbolehkan, bahkan disarankan. Ibu-ibu, mari kita berikan infak, zakat atau sedekah terbaik. Apapun niatnya, insya Allah catat sesuai dengan niat kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina, fatafat minhul buduru, misla husnik ma ra'aina, qatu ya wajha sururi, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wallu alaihi. Alhamdulillah sekarang keran untuk umroh sudah dibuka, di mana beberapa hal yang selama ini menjadi ketentuan sudah mulai dilonggarkan.
Vaksin-vaksin juga di Saudi Arabia insya Allah sudah tidak menjadi persoalan. Dan siapa yang punya nawaitu untuk umroh boleh angkat tangan. Oh berarti yang nggak ngangkat enggak ya? Ya minimal niatnya tuh kumaha emang mangkat mah kumaha Allah. Alhamdulillah. Oke bagus. Yang kedua siapa yang ingin berangkat bersama Ustadz Hisham boleh angkat tangan. Waduh, ternyata harus pakai Ustadz Hishamnya. Baik, alhamdulillah. Kalau yang punya uang nggak usah banyak-banyak, 250 juta boleh langsung berangkat tahun ini haji ya. Ya, kemudian kalau yang umroh PT Maulana Aswaja Barokah ini akan memberangkatkan juga nanti insya Allah akan ada Ibu ya, Ibu Rina ya Bu ya. Nah ini Ibu Rina Margalina ya, dari Sunda ya Bu ya. Mohon di Sunda, tadi Rina Margalina, tek tek dung dung tek, Iwan Suryawan, Maman Mulyawan, itu orang Sunda mah. Ya Rina Margalina, Ibu Ida Farida ya. Malampir. Sanes. Baik Ibu saudara sekalian, sekarang vouchernya akan dibagikan oleh yang bersangkutan ya. Nanti difoto, siapa yang mau bertanya angkat tangan. Yang nggak mau bertanya angkat kaki. Ah Ibu, boleh sini Bu. Ya Masya Allah. Umah deh ya demi biasa ada orang rajin mah pahalana ge langsung. Ibu boleh Bu di sini Bu. Ya. Iya, boleh disebutkan dengan nama siapa, asli dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Esther berasal dari Ciamis. Ibu siapa Bu? Saya dengan Ibu Esther. Esther ya. Alhamdulillah ada sesi pertanyaan. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz mengatakan dekati orang yang belajar dan belajar Mengajar. dan mengajar. Tapi di sini saya ingin bertanya, mungkin kayaknya sedikitnya ada ya sambungan untuk pertanyaan. Bagaimana Pak Ustadz, saya memang suka melihat punten pisan di majelis-majelis taklim, bagaimana kalau ada yang sistemnya berkelompok. Nah, untuk yang sistem berkelompok itu, bila ada jamaah yang ingin ikut atau ingin jadi mereka minder. Nah, bagaimana solusinya Pak Ustadz supaya orang yang ingin ikut juga belajar, juga bisa seperti mengajar, bisa ikut, bagaimana caranya? Baik. Terima kasih banyak Baik. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh vouchernya mau diserahkan sekarang atau nanti? Nanti. Baik Ibu ya. Pertanyaan dari Bunda Esther adalah bagaimana menghindari geng pengajian. Kelompok-kelompok. Baik. Subhanallah ya. Pertanyaannya memang lagi viral sekarang. Lagi update banget itu pertanyaan. Baik Ibu yang dimuliakan Allah. Sebetulnya saya ingin membahas itu. Cuman gak ada ranah ke sana. Tapi sekarang sudah ada stimulusnya. Sudah ada yang merangsang saya untuk bahas ke situ. Baik, boleh dibahas Ibu? Ibu, Nabi Muhammad SAW saat itu sedang berjalan dengan untanya bersama sahabat. Tiba-tiba sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kita berhenti sejenak dan kita mengaminkan orang yang sedang berdoa." Apa kata Rasulullah? Lanjutkan perjalanan kita. Biarkan dia husu dengan doanya dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada di dalam doanya. Lihat, doa orang yang sedang berdoa dilewati oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengaminkan dan tidak turun dari untanya. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada di dalam doa tadi. Maka Rasulullah mengatakan doa yang paling mustajab adalah doa bizohril goib. Doa yang tidak nampak kepada orang dan tidak terlihat oleh orang yang kita doakan. Ibu, sesama majelis taklim itu tidak nampak. Majelis A, B, C, D, kita nggak tahu dapur mereka. Kita nggak tahu isian daleman mereka. Kita nggak tahu personil majelis mereka.
Tapi kita sesama umat Islam wajib saling mendoakan. Majelis yang satu doain, mudah-mudahan majelis dia tambah rame. Majelis yang satu berkata, mudah-mudahan ustadz yang dipakai bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di situ tambah barokah. Mudah-mudahan tempat yang dipakai buat pengajian juga tambah berkah. Tuh doa bizohril gaib. Meskipun kita nggak dipengen dikasih tahu, nyawa saya tenu ngadoa eta majelis supaya berkah. Enggak, bizohril gaib. Lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi di satu sesi, di satu keadaan, Rasulullah tiba-tiba turun dari untanya. Saat Rasulullah turun dari unta, sahabat bertanya, ya Rasulullah, aina tadhab? Mau kemana engkau pergi? Ikuti saya, kata Rasulullah. Berjalan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ibu, Rasulullah duduk bersimpuh. Lihat, duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh tak ya ibu? Apa yang dilakukan Rasulullah? Karena Rasulullah saat itu menyaksikan ada sekumpul majelis, ada sekumpulan orang yang sedang duduk di majelis ilmu, dan Rasulullah duduk di bagian belakang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menghargai apa yang disampaikan oleh orang yang sedang mengajarkan ilmu. Padahal kalau kita melihat ukuran, kalau kita lihat makom, kalau kita lihat derajat, apa perlu Rasulullah ngaji? Apa perlu Rasulullah mendengarkan ilmu yang sedang disampaikan? Enggak butuh itu semua. Ibu, apa perlu Rasulullah kita doakan? Enggak perlu. Apa perlu Rasulullah kita memperbanyak sholawat kepadanya? Enggak perlu. Kalaupun lisan ini enggak bersolawat buat baginda Nabi, Nabi Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Kalaupun kita tidak baca sholawat, Rasulullah tetap hidupnya mulia dan menjadi khatamil anbiya wal mursalin. Maka jangan belagu. Saya baca sholawat Ustadz ya 100.000. Mudah-mudahan Rasulullah Rasulullah menjadi hamba yang mulia. Enggak usah dibacain sholawat pun Rasulullah pasti mulia. Terus sholawat kita yang kita baca buat siapa? Feedbacknya adalah kembali kepada kita. Begitupun dengan doa. Saat kita berdoa kebaikan untuk orang lain, walaka, maka engkau juga akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kau doakan. Tapi saat kita hati ini berdoa dan menghujat orang lain, maka saat itu hujatan itu akan kembali kepada kita. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah duduk mendengarkan pengajian. Tiba-tiba itu yang ngajar lihat wajah Nabi Muhammad SAW, maka beliau bergegas menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah di balik itu? Rasulullah saja ngaji dimanapun di situ ada majlis, Rasulullah pasti duduk. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bukan preman kita, bukan di pasar kita, yang kita ini masing-masing punya lapak. Lapak parkir lu sebelah sono. Lapak parkir gua sebelah sini. Lapak parkir sendal gua di sini. Lapak parkir mobil gua di sini. Itu preman, barbar. Kita ini umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, saling merangkul, saling menjaga, saling membina. Maka setiap majelis taklim wajib me-welcome siapapun yang datang ke pengajian kita. Insya ini kejadian, nauzubillah min zalik, mohon maaf. Ada jamaah ikut ke pengajian dimusuhin. Awas lo ngaji ke situ, you and me and. Ngapain? Yang paling sedihnya lagi, Ustadz itu kan di majelis kami. Kenapa Ustadz ngajar di sana? Hello, lu bayar berapa sama gua? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz itu adalah sosok orang yang fleksibel. Reka mana Ustadz itu ngajar, maneh nama tugasnya nyampein ulah dikengkepan hanet nu aya. Ustadz itu kan punya kita. Geuleuh aing.
Nanaonan kikituan ulah. Majelis taklim bismillah yuk Bu. Kota Bogor sekarang lagi rame dengan majelis taklim. Jangan bikin cemar majelis taklim. Jangan bikin rusak majelis taklim. Tujuan saya ngajar di setiap majelis taklim adalah ingin menghimpun kebersamaan, menghimpun jamaah menjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukan laknat, bukan kebencian yang Allah turunkan buat kita. Amin. Yuk sadar, kadang dia kiamat Ibu. Nauzubillah min. Nah, maka yuk bismillah. Kita sekarang punya majelis taklim. Ada majelis al-mawaddah, ada majelis as-sakinah, ada majelis an-nisa, ada majelis al-khansa, ada majelis as-sofa, ada majelis az-zahra, ada majelis samara, ada majelis mar'atun solihah, ada majelis kabeh nyeunan majelis. Ustadz nanu lieur. Ya Bu ya. Nah, jadi kata kuncinya yuk babarengan yuk. Ustadz Abdi mah ayeuna sempetna ka Asofia. Alhamdulillah. Teh, maaf ya, saya nggak ngaji ke alumni IPB dulu. Saya sempetnya ke Asofia. Kenapa? Karena saya ada trekking perjalanan ke sana. Mangga ulah julid. Ulah. Yo tah-tah-tah. Anu tah-tah ge julid eta sarua. Atuh nu ngomong tah. Sarua julidna. Atuh hatena teh keur julid tah lebok sia tah. Yuk Bu, bismillah yuk. Nih, saya sedih kalau dengar ada majelis-majelis salim pada ribut. Jeung naon atuh urang ngajar. Buat apa saya menyampaikan ilmu kalau hati ibu semuanya pada rusak? Buat apa kita duduk di majelis ini kalau hati kita bengkok sama orang? Buat apa? Ya, mendingan geus maruka jilbab, maruka gamis, make rok pendek, joget. Nah, sia. Geus jelas kana rakana geus jelas. Jangan bikin hidup kita abu-abu. Apa hidup kita abu-abu? Sirah di jilbaban, awak di gamisan, hati jarulidan. Nauzubillah min. Kan jadi abu-abu. Betul. Siap bersatu. Siap. Siap kompak. Siap jaga hati. Siap berjamaah. Siap jaga perasaan. Biarkan orang ngaji kemanapun. Sing kencang. Kudu gitu. Nges, enak mah eureunnan. Ibu reka mana? Abdi mah reka alumni PB sebab di ditu aya Ustad Anu. Oh iya mangga silahkan. Ibu bade ka mana? Abdi mah bade ka Pawon. Rek naon ka Pawon? Rek dahar. Allahu Akbar. Yo. Bismillah ya Bu ya. Sama-sama semua. Ibu Esther terima kasih atas pertanyaannya dan ini pertanyaan yang sangat ditunggu oleh jamaah. Baik. Syukran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat Ibu Esther, ingat vitamin C. Esther sih, ya berarti penyemangat bagi kita. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan kedua masih karena voucher masih ada 2 lagi. Ada lagi? Ya, ada lagi pertanyaan? Ibu, boleh. Saya ke belakang, mohon maaf. Punten Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas waktu yang diberikan Pak Ustadz. Mau curhat sedikit boleh Pak Ustadz? Boleh dibuka Bu itunya? Jadi Pak Ustadz, kalau saya melihat untuk materi hari ini pembersih hati. Keajaiban hati. Ini mungkin saya bisa sharing juga sama ibu-ibu jemaah. Untuk saat ini Allah sedang sayang sama saya. Saya ini baru sembuh dari stroke, Pak. Alhamdulillah. Kemarin 3 bulan yang lalu saya stroke dan nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Alhamdulillah Allah sembuhkan ya. Terus dan saat ini juga suami saya mau menjalani operasi.
operasinya itu paru, ada kanker, Pak. Masya Allah. Ujian saya cuma tidak hanya sampai situ. Ini bagaimana saya menyikapi hati. Jadi saya bukan menjelekan saudara, Pak ya. Saudara membantu, saudara kandung terutama ya. Tapi ada saudara saya, dia tidak pernah memberi, tidak pernah, maksudnya memberi secara materi tidak pernah. Tapi dia mempengaruhi saudara yang lain bahwa dialah yang berjasa pada hidup saya, untuk biaya saya, untuk dokternya, untuk obatnya gitu kan. Jadi sehingga orang lain tuh melihat saya seperti dengan kondisi sakit saya, suami saya seperti mengkondisikan seperti itu gitu. Jadi saya tuh kayaknya pengen dikasih gitu. Bagaimana saya harus membersihkan hati saya seperti itu supaya hilang aja rasa itu dong. Ya. Tenun, Ustaz. Baik. Syukran. Sekali lagi, satu lagi terakhir siapa? Oh iya, mumpung saya di belakang. Ya. Tadi, ya, mohon maaf. Benar Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Ya. Sekedap. Nama saya Eli. Bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan atau istri mengajarkan ilmu, misalkan ngajar ngaji atau ikro atau ngaji Quran untuk orang lain, tetapi di dalam keluarganya belum bisa mengajak mungkin pasangannya atau suaminya untuk menjalankan ketaatan pada Allah. Bagaimana untuk menyikapinya, dan mungkin ada amalan untuk hati agar terus bisa istiqomah. Itu, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, barangkali mau langsung dijawab. Syukran katsiran, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan jawaban ini memberikan pencerahan buat yang bertanya. Yang pertama adalah alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bu, pertanyaan ini khusus bukan untuk ibu tapi untuk semua. Alladzina qala lahumun nas, saat manusia, saat orang lain, saat masyarakat, saat keluarga kita, saat orang yang terdekat dengan kita, qad jama'u lakum, mereka kumpul tuh, negosiasi, bermusyawarah, mereka bersepakat, mereka membuat sebuah gerakan untuk menghancurkan kita. Bahkan kata Allah fahsyauhum, nakut-nakutin kita, mengintimidasi kita, membuli kita, menjauhi kita, mengisolir kita. Apa kata Allah? Fazadahum imana, tidak ngaruh buat mereka yang punya iman sama Allah. Justru imannya semakin tambah sama Allah. Maka banyak curhatan model begitu. Saya bilang, Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa? Cukuplah Allah menjadi penolong buat saya. Contohnya siapa? Saat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah, wa da'autu qaumi lailan wa nahara, saya berdakwah mengajak umat siang dan malam, walam yazidhum du'ai illa filara, tidak ada yang ikut sama saya kecuali mereka lari daripada saya. Nabi Nuh nangis nggak berhenti, Bu. Bukan cuman umat yang ninggalin Nabi Nuh, melainkan istri dan anaknya pun lari daripada Nabi Nuh. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai Nabi Nuh sudah berada di atas kapal the big in the wood, pesawat kapal yang terbesar di dunia. Saat itu Nabi Nuh ingin berangkat berlabuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana, ya bunayyar kam ma'ana, hai anakku sini, ikut dengan aku, naik kapal ini, naik perahu ini, irkam ma'ana, naik bersama kami. Apa jawabannya? Jawaban anaknya apa? Ya abati, wahai bapakku, saya akan naik ke atas puncak gunung yang paling tinggi karena engkau adalah orang gila. Lihat, Nabi Nuh disebut gila sama anaknya, Bu.
Jadi kalau ada orang sinis, benci, geleh ke orang, bandingkan dengan Nabi Nuh. Apa yang diwiridkan oleh Nabi Nuh? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selamat Nabi Nuh. Nabi Musa dikepung Fir'aun, di depan lautan, di belakang musuh. Tidak ada jalan keluar buat Nabi Musa. Apa yang dibaca Nabi Musa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim di belakang intimidasi Raja Namrus, di depan api yang sedang berkobar dan akan dilemparkan ke tungku api yang sangat dahsyat. Apa yang dibaca sama Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita sekarang lagi diserang depan, belakang, selatan, utara, timur dan barat, dulur, saudara, tetangga, jamaah, keur ngahewaan ka urang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya itu resep saya sejak zaman SMA kelas 1. Saya SMA, mohon maaf, jadi ketua kamar enggak diganti-ganti di pesantren. Teman itu musuhin nama saya, geleh ke saya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Teman-teman yang dulu musuhin sekarang pada nelpon, pada WA, Sam, puntennya kunaon, baheula teh saya teh geleh ka ente. Oh, saya gaduh PT, saya punya perusahaan, pengen didoain sama ente, bisa enggak? Oh, insya Allah ana datang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu enggak usah berkecil hati, wiridkan itu sehari 450 kali minimal. Masya Allah, enteng bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Tanamkan di dalam hati, hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalah kita. Insya Allah. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana tadi? Kalau kita aktif kepada orang luar sementara di dalam internal kita belum bisa dipengaruhi. Ya, contohnya banyak. Seperti tadi yang saya sampaikan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ngurusin umat, ngajarin umat, dakwah buat umat. Tapi istri dan anaknya pun tidak bisa terselamatkan. Bahkan istri dan anaknya Nabi Nuh dicap sebagai penghuni neraka. Maka ibu nggak boleh patah semangat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Jangan lupa tuh konsepnya. Wa'mur ahlaka, ajarkan keluargamu, perintahkan keluargamu bis salati, untuk senantiasa menjaga ibadah. Wastabir alaiha, plus urang kudu sabar. Bu, jangankan ibu, saya punya anak 4. Yang satu pesantren, yang satu di rumah, yang satu di rumah, yang satu di rumah. Yang di pesantren aman, Allah, tugas beres. Kudu carewet deui. Betul? Karena dia sudah di pesantren dengan gurunya. Yang 3 menjadi sebuah tanggung jawab. Kudu dihudangkeun salatna. Ibu ngahudangkeun salatnya gampang teh apa hese? Subuh sayang, subuh sayang. Bangun subuh. Bangun. Subuh yuk, bangun. Urang geus ka kamar mandi, balik deui. Subuh sayang, subuh. Udah jam 4:04. Yuk bangun. Sare deui. Urang geus ka masjid, pulang ti masjid, ningali, ya Allah kerhees kene. Subuh. Ya. Kita udah baca Quran, udah wirid, udah tadarus, udah zikir, udah sholawatan, balik lagi ke kasur, molor kene. Udah beda tuh bu, udah beda. Yang tadi masih lembut, yang tadi masih sayang-sayangan, sekarang nadanya sudah mulai rek udang muas ya. Betul nggak bu? Iya begitu manusiawi. Itu anak us. Yang ustadz koar-koar ngajar di luar biar umat ibadah, anak sorangan teet. Maka saya mah sadar, ibu, mohon maaf, sabar di rumah. Kenapa? Ya Allah, saya bimbing umat biar jadi orang hatinya bersih. Anak orang ke kararia geningan. Betul? Sadar bahwa Allah yang merubah, Allah yang punya hati, Allah yang punya anak kita. Semua adalah titipan, kembalikan sama Allah. Hasbunallah. Jangan merasa diri kita yang mengatur anak kita.
Karena kalau ibu masih ada perasaan mengatur anak kita dan menentukan hidup masa depan anak kita, ciri bahwa kita sudah melupakan Allah. Yuk, pasrahin sama Allah. Pasrahin sama Allah. Contohnya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub kurang pasrah apa sama Allah? Matanya sudah mulai tidak mampu melihat. Nabi Yusuf hilang tanpa jejak. Entah kemana Nabi Yusuf. 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, puluhan tahun nggak ketemu. Tapi Nabi Yakub selalu berdoa, ya Allah, jagalah Yusuf dalam hidupnya, peliharalah Yusuf hati dan jiwanya. Ya Allah, peliharalah Yusuf dalam keadaannya. Jauh tidak terlihat, tapi doa mampu merubah segala-galanya. Insya. Maka ibu punya rumah tingkat 2 lantai, ibu tidur di bawah, anak di atas. Ibu nggak mungkin tidur dengan anak, dan ibu tidak mungkin semalaman nongkrongin anak, betul? Ibu di kamar bawah berdoa, ya Allah, peliharalah anak saya yang sedang di atas. Karena saya nggak bisa menemani dia 24 jam. Dia sedang pegang HP, dia sedang megang laptop, dia sedang lihat komputer. Ya Allah, jagalah pikiran dan hatinya. Sok, ibu, ngadu caroge ibu? Ngadu caroge, di mana caroge nak? Di mana suami ibu sekarang? Di kantor, di pekerjaan, di tempat usaha, di tempat bisnis. Apa ibu mau kantal kintil terus nurutin ibu, nurutin salaki? Terus ibu mereka nyekelah apa milu jeung bapak terus. Ayo anu kitu. Moal bisa diceklan salaki. Hanya Allah yang mampu menjaga itu semua. Insya Allah. Sok ibu pantau tuh, pantau HP suami. Oh salaki ugeun ka dieu ka mana nya kan? Oh kan kadieu sih. Oh kadieu. Capek hirup gitu ibu. Selalu aja udah ibu wirid di imah baca. Ya, tadarus salat duha. Allahu akbar. Ku menangis. Indosiar ban kitu. Baik, Kang Ikhwan, Pak Ikhwan mangga silahkan. Baik. Jadi kesimpulannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, alhamdulillah 3 pertanyaan sudah. Insya Allah nanti yang bertanya jangan dulu pulang, nanti berdiri dipoto dengan Lembaga Travel dan Umroh Maulana Aswaja. Alhamdulillah, senang ya Bu ya. Iya, alhamdulillah tadi hikmah dari tidak hanya sinyal, kita perlu syukuri. Di akhir kalimat ini kita tutup dulu dengan doa, tapi ada permintaan khusus juga nih Ustadz katanya, karena ini adalah majelis taklim yang baru As-Sofa ini, mohon mereka bisa istiqomah kemudian bertahan di tengah gempuran entertainment tentunya dan godaan-godaan yang lain. Mangga kepada Senal Mukarram Ustadz Hisham dipersilahkan. Mari kita berdoa terkhusus dengan niatan Majelis Taklim As-Sofa dan seluruh majelis-majelis taklim yang sedang berjalan. Mudah-mudahan seluruh majelis-majelis taklim Allah satukan hatinya. Amin. Allah bersihkan pikiran dan jiwanya. Amin. Allah kompakkan perjuangannya. Amin. Dan Allah istiqomahkan dalam ngajinya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami dari kemunafikan dan lisan kami dari kebohongan, amal-amal kami dari perasaan ria dan ingin dipandang oleh orang lain, karena Engkau Maha tahu hati-hati kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
akhirin. Ya Allah, mungkin kami adalah hamba-hamba yang senantiasa zalim, melukai, menyakiti hati orang lain, bahkan kita menyakiti hati diri kita sendiri. Ampunkan ya Allah, maafkan kami atas segala kekhilafan dan kesalahan kami. Satukan hati dan jiwa kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa dalam duduk berjamaah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia dan kebaikan juga di akhirat. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan jadikan penutup hidup kami ya Allah menjadi hamba-hamba manusia yang ditutup dengan keburukan. Mudah-mudahan kita semua dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minnad du'a wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah. Amin. Ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kekhilafan, bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, ada pengumuman dari titipan pesan dari Pak Oto dari Kalam TV bahwa nanti Selasa besok tanggal 8 November ada pengajian di Masjid Besar Siti Ruqayyah. Ustadznya adalah Ustadz Muhajir Afandi. Yang akan dibahas adalah rambu-rambu kehidupan. Selanjutnya masih bersama nanti tanggal 21 November Senin bersama Ustadz kita di sini. Tapi tanggal 21 November penting ini pesan Jenderal Sudirman dalam menyikapi zaman. Ya. Dan ada satu lagi dari Ustazah Siti Sofia, Rabu 23 November masjid sini juga, yaitu ciri orang yang bertakwa ada 4. Ya, itu saja. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan di-share. Bagi yang pemenang tadi boleh ke depan untuk diberikan voucher. Dan selanjutnya bagi para jamaah yang ingin berfoto dengan MT yang baru, tentunya harus biasanya di tengahnya ada Ustadz, biasanya sih begitu. Mangga saya persilahkan. Kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya ini ya penggemar Ustadz nih, Masya Allah. Sama bajunya biru. Biasanya warna biru itu wajah. Ya silakan Bu. Yang berhak mendapat voucher? Yang bertanya maju. Tadi ada 3 dari depan. Ibu Esther, Ibu Eli, satu lagi tadi saya kurang. Ya silakan Bu. Ini ibu ini alhamdulillah sembuh dari stroke. Karena biasanya yang kena stroke ibu-ibu, karena kalau belanja selalu minta stroke. Stroke-nya mana? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu. Ya sedekah katanya, keajaiban sedekah. Masya Allah. Ya silahkan. Yang mau berfoto-foto mangga. Boleh dipoto dulu ada Bu? Barangkali pihak dari itunya apa? Travel umrohnya harus disandingkan.